Halo, selamat datang di kuliah keselamatan pabrik bioenergi dan kemudi. Di kuliah sebelumnya, kita telah membahas toksikologi di industri. Industri berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk produk barang, jasa, lapangan kerja, dan sebagainya. Namun seiring dengan potensinya, industri juga dapat menimbulkan bahaya bagi pekerjanya. Nah, untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman di industri, sebagai calon-calon proses engineer, kalian perlu memahami konsep industrial hygiene. Apa itu industrial hygiene? Industrial hygiene bukan ilmu untuk membuat pabrik kalian tetap kinclong. Ilmu ini mempelajari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit di lingkungan industri. Industrial hygiene meliputi tahap identifikasi, evaluasi, dan kendali. Pada tahap identifikasi, ditentukan apa saja potensi paparan bahaya alias exposure. Di tahap evaluasi, ditentukan besar dari paparan tersebut. Pada tahap pengendalian, dilakukan tindakan untuk mengurangi paparan di area industri hingga batas aman. Secara singkat, ketiga tahap ini mewakili pertanyaan berikut. Apa saja yang mungkin menjadi paparan? Seberapa besar paparannya? Dan bagaimana cara mengendalikannya agar tetap aman? Contoh aplikasi terkait industrial hygiene adalah monitoring konsentrasi uap zat berbahaya, penggunaan ventilasi untuk mengurangi sebaran uap zat berbahaya, pemilihan alat pelindung diri untuk pekerja yang terpapar, penyusunan prosedur penanganan zat berbahaya, monitoring suara, panas, radiasi, dan faktor lainnya yang dapat membahayakan pekerja. Selain membahas ketiga tahap ini, kita juga akan membahas peraturan-peraturan terkait industrial hygiene. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu identifikasi. Dibandingkan industri manufaktur, industri kimia membutuhkan perhatian khusus dalam hal industrial hygiene karena melibatkan zat-zat berbahaya. Supaya dapat dikendalikan dengan langkah yang tepat, maka semua potensi paparan harus dikenali terlebih dahulu. Tabel ini adalah salah satu contoh alat bantu yang digunakan untuk mengidentifikasi potensial hazard. Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada resiko yang terlewat selama proses identifikasi. Paparan tidak hanya berupa cairan atau uap zat kimia, namun juga partikulat, asap, bunyi, radiasi, temperatur, dan mekanik. Kontaminasi juga tidak hanya melalui dihirup atau tertelan, namun juga lewat absorpsi kulit atau mata, atau bisa juga melalui injeksi. Perlu diingat bahwa paparan tidak hanya terjadi akibat keberadaan zat tunggal, namun juga kombinasinya. Misalnya jika kita memiliki padatan NaOH, kita perlu mempertimbangkan kemungkinan jika ia mengalami kontak dengan air, sehingga kita juga harus mempertimbangkan panas hasil reaksi eksotermiknya. Berikut ini beberapa jenis data yang dapat membantu kita mengenali potensi bahaya dari zat yang kita kelola. Salah satu bentuk data yang mudah dikenali adalah Material Data Safety Sheet alias MSDS. Seorang industrial hygienist harus mampu menganalisis dengan cepat potensi bahaya dengan melihat MSDS secara sekilas. Umumnya, tiap perusahaan memiliki format MSDS tersendiri. Berikut contoh kasus identifikasi hazard di laboratorium. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, tingkat keterpaparan pekerja terhadap konsentrasi paparan perlu dipertimbangkan. Sebuah kutipan dari Paracelsus menyatakan bahwa semua zat merupakan racun. Tidak ada yang bukan racun. Yang membedakan racun dan obat adalah dosisnya. Bahkan oksigen dan air yang berlebihan pun dapat membahayakan tubuh. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya jumlah zat yang diterima tubuh. Di tahap evaluasi,
kita akan menentukan aman atau tidaknya suatu lingkungan industri berdasarkan batas yang dapat diterima oleh tubuh. Jika pekerja terpapar zat dalam jumlah besar secara tiba-tiba, misalnya melalui kebocoran yang cukup besar, dapat terjadi dampak yang bersifat akut, misalnya pingsan, mata pedih, atau terbatuk-batuk. Dalam kasus ini, pekerja yang terpapar harus segera dipindahkan dari area kontaminasi ke area terbuka. Karena itu, area terbuka disarankan tidak jauh dari area potensial kontaminasi. Pemindahan yang segera dapat meminimalisasi dampak berkepanjangan pada tubuh. Jika pekerja terpapar zat dalam jumlah kecil namun terus berulang karena tidak disadari, dampak yang terjadi bisa bersifat kronis dan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Banyak uap zat beracun yang tidak berwarna maupun berbau, sehingga kita perlu memantau konsentrasi gas di area yang potensial secara kontinu dengan melakukan sampling dan analisis secara periodik. Tingkat keterpaparan ini nantinya dibandingkan dengan standar-standar yang berlaku, misalnya TLV, PELS, atau IDLH. Di tahap evaluasi ini, kasus-kasus yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Evaluasi derajat keterpaparan pekerja terhadap uap zat toksik melalui data konsentrasi yang diperoleh dari sistem monitoring, evaluasi keterpaparan pekerja terhadap partikulat, evaluasi keterpaparan pekerja terhadap kebisingan, dan estimasi keterpaparan pekerja terhadap uap zat toksik. Di segmen video berikutnya, kita akan membahas kasus ini satu persatu.